Jika tidak ada kasus, jika tidak ada heboh berita yang kini ramai dibincangkan di dunia nyata maupun di dunia maya tentang bisnis investasi atau patungan usaha, jika tidak beredar banyak sekali video tentang Ustadz Yusuf Mansur yang sedang berceramah, lalu di ujung ceramah meminta sedekah, bahkan meminta sedekahnya seperti memaksa, meminta motor, meminta saldo tabungan di rekening yang tidak seberapa jumlahnya, bahkan meminta sedekah mobil lengkap dengan surat-suratnya, BPKB dan STNK, dan tidak beredar video Ustadz Yusuf Mansur yang mempreteli kalung emas dan cincin emas milik ibu-ibu jemaah pengajian. Boleh jadi Ustadz Yusuf Mansur adalah Ustadz paling ideal, paling jos, paling mantul, paling memberi manfaat ekonomi, kebaikan dunia akhirat, top markotop, milenial, paling mengikuti zaman, paling modern, paling dinanti, paling mendunia dan sebagainya. Pokoknya jika tidak ada rekam jejak video yang kini viral dan banyak beredar itu, boleh jadi Ustadz Yusuf Mansur adalah Ustadz paling ideal buat umat. Sayang seribu sayang. Siapalah yang tidak ingin menjadi yang paling ideal? Saya jadi suami, pengennya jadi suami yang paling ideal buat istri saya. Saya jadi ayah, pengennya jadi ayah yang paling ideal buat dua anak saya. Saya jadi anak, pengennya jadi anak yang paling ideal buat ayah ibu saya. Naik ke atas ke level yang lebih tinggi sampai urusan negara, kita mengadakan pemilu Pilpres 2024 nanti. Siapa yang dicari? Dalam ajang Pilpres itu dicari dan dipilihlah presiden yang paling ideal. Presiden atau kepala negara paling ideal buat rakyatnya. Presiden yang paling ideal, jos, paling mantul, paling top markotop, milenial, paling mengikuti zaman, paling modern, paling dinanti, paling mendunia dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan ustadz? Sebenarnya umat pengen ada ustadz yang ideal di mata umat. Ustadz yang bisa jadi keteladanan, uswatun hasanah level kecil-kecilan lah, yang lempeng ucapannya, yang enak didengar ceramahnya, mudah dipahami, yang mirip-mirip dikit lah, atau mengikuti keteladanan Nabi Muhammad SAW dan sahabat radhiyallahu anhum. Dan saya pikir, dan insya Allah saya tepat, saya kok berkepikiran dan berkeyakinan bahwa Ustadz Yusuf Mansur boleh jadi merupakan salah satu ustadz paling potensial dan bahkan ustadz yang paling ideal buat umat. Sebenarnya inilah ustadz yang paling sesuai dengan perkembangan zaman, wabil khusus di era digital. Zaman dimana semuanya dimudahkan dengan serba digital, ekonomi digital, industri digital. Ustadz yang tahu dunia digital, peluang dan tantangan di era digital. Ustadz yang tahu proyeksi digital, ekonomi digital, dan bahkan dakwah di era digital. Cuma keyakinan saya ini, keyakinan bahwa boleh jadi Yusuf Mansur, justru Ustadz Yusuf Mansur lah ustadz yang paling ideal kalau tidak ada heboh berita negatif yang kini ramai dibincangkan tentang bisnis patungan usaha, tentang yang disebutnya penipuan investasi, tentang video memaksa sedekah jemaah, tentang pola pikir sedekah seperti pasang togel, pasang 1 juta kena 10 juta dan sebagainya. Jika tidak ada berita negatif itu, maka Ustadz Yusuf Mansur sangat ideal sekali, ustadz yang paling jos. Lihat saja, Ustadz Yusuf Mansur itu dilihat dari semua sudut atau berbagai sudut atau berbagai cara atau sudut pandang, semuanya cocok. Kita memulai dari sisi anak muda, konsumsi anak-anak muda yang berjiwa milenial. Sebagai jumlah penduduk Indonesia terbanyak, penduduk Indonesia terbanyak itu kalangan muda. Makanya di Pilpres nanti yang dicari dan diincar adalah pemilih muda atau kaum muda. Bagi kaum muda, Ustadz Yusuf Mansur ternyata sangat cocok. Buat anak-anak muda, sebutannya adalah anak-anak milenial. Karena Ustadz Yusuf Mansur sangat berjiwa muda, milenial sekali, memiliki banyak kesamaan dalam style, prototype, mampu menyelami hobi, pola pikir, karakter, sifat, dan jiwa anak muda. Dalam keseharian kita ngomong soal baju aja, Ustadz Yusuf Mansur itu tidak pernah menampakkan keulamaannya atau sisi keustadannya dengan memakai baju kebesaran, jubah dan sorban atau sarung sekalipun. Ustadz Yusuf Mansur sangat terbiasa kesehariannya dengan busana simple casual, celana panjang, kaos santai atau t-shirt. Berbeda atau bandingkan dengan ustadz-ustadz yang memasang imamah di kepala yang segede bedug. Bayangkan
Tapi ya tidak apa-apa sih, style orang kan beda-beda. Ustadz Yusuf Mansur pun sangat cocok buat kalangan kaum tua atau orang tua. Pembawaan Ustadz Yusuf Mansur mampu menyesuaikan dengan mereka. Ucapan Ustadz Yusuf Mansur dalam ceramahnya lembut, tidak muluk-muluk dengan bahasa tinggi misalnya, atau dengan dalil yang terlalu tekstual. Bahasa ceramahnya simple dan sederhana, mudah dimengerti, relevan, renyah, mengena dengan contoh kejadian, fakta, kisah nyata, bahkan dengan dialek bahasa Betawi yang kental sekali di kalangan orang tua, cocok sekali. Bahkan Ustadz Yusuf Mansur pun sangat cocok buat mereka kalangan pebisnis. Ustadz Yusuf Mansur matching sekali untuk kaum pebisnis atau bisnismen, karena Ustadz Yusuf Mansur pun seorang pebisnis. Ustadz Yusuf Mansur bisa ngomong apa aja, bisa ngomong apa aja, nyampe semua omongan, karena Ustadz Yusuf Mansur pun menyelami dunia bisnis, dari bisnis paling rendah atau ecek-ecek. Karena Ustadz Yusuf Mansur dulu juga jualan es di Terminal Kalideres pada zaman susah dulu, hingga sekarang jualan atlet atau transfer pemain bola. Ustadz Yusuf Mansur juga berbisnis di bisnis-bisnis yang kelas berat seperti sebagai pialang saham di Bursa Efek, karena Ustadz Yusuf Mansur memiliki banyak saham di berbagai tempat. Ustadz Yusuf Mansur juga sangat cocok buat atlet atau olahragawan. Buat penggemar sepak bola misalnya, Ustadz Yusuf Mansur pun ternyata suka olahraga. UYM itu ustadz yang gila bola. Bahkan dialah salah satu orang Indonesia yang memiliki klub bola Polandia, tempat Egy Maulana Fikri merumput di sana di Polandia. UYM juga sudah berkeliling Indonesia untuk membaca peluang membeli klub bola mana yang akan diincarnya, apakah Bali United atau klub bola lainnya. Ia sudah sering sekali jalan bareng Indra Safri dan sejumlah tokoh bola. Bahkan ketika berkunjung ke luar negeri, ke Inggris misalnya, UYM dan keluarga selalu mampir ke klub Manchester United. Hayo, mana ada ustadz kayak gini. Ustadz Yusuf Mansur juga sangat cocok buat anak-anak sekolah, karena Ustadz Yusuf Mansur pun punya sekolahan atau lembaga pendidikan. Ustadz Yusuf Mansur tentu juga sangat cocok atau matching sekali buat mereka kaum mahasiswa, karena Ustadz Yusuf Mansur punya lembaga pendidikan tinggi, perguruan tinggi, universitas, dan kampus. Buat mereka kaum duafa, kaum miskin papa, Ustadz Yusuf Mansur itu sejarahnya pun kaum duafa. UYM itu cocok banget buat pedagang kaki lima. Ustadz Yusuf Mansur sudah dibilang tadi, dulu jualan es di Terminal Kalideres. UYM pun cocok dan pas sekali berbincang dan diterima di kalangan pejabat, baik dari level bupati hingga level gubernur, bahkan hingga level tertinggi di Indonesia, level presiden sekalipun. Karena Ustadz Yusuf Mansur dulu sempat dan digadang-gadang oleh Partai Persatuan Pembangunan Jakarta untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Dan pada kontestasi Pilpres 2019 yang lalu, Ustadz Yusuf Mansur, pada Pilpres kemarin, Yusuf Mansur itu tercatat menjadi tim sesnya Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Bahkan demi kemaslahatan umat yang lebih luas lagi, Ustadz Yusuf Mansur, beliau sebagaimana ditulis di Instagram pribadinya @YusufMansurNew, Ustadz Yusuf Mansur kepengen menduduki posisi itu, posisi Presiden Indonesia atau RI 1. Sekali lagi saya memposisikan Ustadz Yusuf Mansur sebagai ustadz yang paling pas dan ustadz yang paling ideal, ustadz yang paling dibutuhkan dan paling cocok di era digital. Dengan catatan jika tidak ada kasus-kasus yang justru sangat ramai di dunia digital seperti di medsos, jika tidak ada heboh berita itu yang kini sungguh sangat sumpek, Ustadz Yusuf Mansur dijamin top markotop, ideal sekali. Sayang, UYM kini nasibnya bahkan nyaris menjadi bulan-bulanan pemberitaan negatif, ramai diperbincangkan di dunia nyata maupun di dunia maya, tentang bisnisnya, tentang investasi, tentang patungan usaha. Tetapi untunglah UYM legowo dan mengikhlaskan pemberitaan itu. Bahkan ia menerima apapun, dia menyebutnya sakwasangka, dugaan negatif yang dialamatkan kepada dirinya. Jadi posisi ideal Ustadz Yusuf Mansur itu jika tidak ada berita negatif sebanyak itu. Belum lagi di-reupload ulangnya video-video lama UYM, video tentang Ustadz Yusuf Mansur zaman dulu yang sedang berceramah, lalu di ujung atau di akhir ceramah meminta sedekah, bahkan meminta sedekahnya seperti memaksa atau memalak, meminta sepeda motor,
meminta sedekah mobil, bahkan lengkap dengan surat-suratnya, BPKB dan STNK. Bahkan beredar luas dan sangat masif video lama Ustadz Yusuf Mansur yang menurut saya paling membuat lemes, menyesakkan dan menyakitkan. Video Ustadz Yusuf Mansur yang maaf-maaf tega mempreteli kalung emas dan cincin emas ibu-ibu jemaah pengajian. Nasib video UYM preteli kalung jemaah ini menurut saya persis video porno Ariel Peter Pan dan Luna Maya. Video yang sangat memalukan, bahkan maaf sangat menjijikkan bagi mereka para pemerannya, bahkan bagi para penontonnya yang melihatnya. Padahal jika tidak ada kasus-kasus itu, jika tidak ada viral kasus itu, tayangan itu, boleh jadi Ustadz Yusuf Mansur, bahkan saya ikhlas menobatkan sebagai Ustadz paling ideal, paling jos, paling top, paling mantul, paling top markotop, paling bisa diajak ngobrol soal film, paling bisa diajak ngobrol tentang animasi, bisnis, ekonomi, kebaikan dunia akhirat, top markotop, milenial, paling mengikuti zaman, paling modern, paling dinanti dan paling dibutuhkan, dan tepat dengan timingnya atau eranya digital dan sebagainya. Pokoknya, jika tidak ada rekam jejak video yang kini banyak beredar, saya yakin boleh jadi Ustadz Yusuf Mansur adalah Ustadz paling ideal buat umat. Sayang, 1000 sayang. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.